Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perbedaan hukum. Apa yang maksud dengan perbedaan hukum itu, gitu ya? Perbedaan hukum itu adalah bagaimana cara membedakan antara hukum perdata privat dengan hukum publik. Nah, hukum perdata dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata material yang mengatur kepentingan-kepentingan seseorang. Terus kemudian hukum perdata materialnya adalah sering juga disebut hukum sipil, tetapi karena kata sipil lazim digunakan sebagai lawan dari kata militer, maka digunakan istilah hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia, pertama hukum perdata adat yang mengatur tentang hubungan antara individu dan dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Kemudian hukum perdata Eropa ini juga menyangkut mengenai kepentingan orang-orang Eropa dan orang-orang yang diberlakukan untuk ketentuan itu. Dan yang ketiga, hukum perdata nasional. Hukum perdata nasional ini sebagai hasil produk nasional, bagian hukum perdata nasional yang dibuat, misalkan hukum perkawinan, ya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga ada hukum agraria yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Itu masuk dalam hukum perdata nasional, ya. Nah, hukum perdata di Indonesia ini dikodifikasi tahun 1848. Sumber hukumnya dulu adalah sumber hukum perdata yang telah dikodifikasi, ya, yang berasal dari Belanda, ya, bersumber pada BW Barclay Wetboek yang dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perkembangannya banyak ketentuan hukum perdata yang pengaturannya berada di luar KUH Perdata saat ini. Contoh tadi adalah soal perkawinan dan soal agraria. Ini sejarah singkat hukum perdata, rekan mahasiswa. Memang hukum perdata semula itu berasal dari bangsa Romawi, yaitu kurang lebih 50 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Julius Kaisar yang berkuasa di Eropa Barat. Dan itu hukum Romawi diberlakukan di Prancis, walaupun bercampur dengan hukum yang sudah ada sebelum orang Romawi menguasai Ganis. Nah, keadaan seperti ini terus berlangsung sampai pada masa pemerintahan Louis ke-15. Maka sejak itu kemudian dilakukan sebuah kodifikasi yang diberi nama Kode Sivil des François pada 21 Maret 1804, yang kemudian pada 1807 diundangkan kembali menjadi Kode Napoleon. Berlakunya hukum perdata di Indonesia ini bertalian erat dengan politik hukum nasional, gitu ya, yang dilakukan di bawah pemerintah Belanda pada saat itu, ya. Dengan menggolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Eropa. Jadi semua orang Belanda, orang-orang yang berasal dari Eropa, orang Jepang, orang yang hukum keluarganya berdasarkan asas-asas yang sama dengan hukum Belanda beserta anak keturunan mereka. Kemudian ada golongan Timur Asing, ada Tionghoa dan Timur Asing, bukan Tionghoa, yakni orang Arab, India dan Pakistan. Dan yang ketiga orang-orang pribumi, gitu ya. Mereka yang telah meleburkan diri dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan bumi putra. Ini berlakunya hukum perdata itu Belanda di Indonesia itu bertalian erat dengan politik hukum pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, ya. Pembagiannya. Ya. Ini pengertian hukum perdata menurut para ahli. Wiryono Projodiporo juga menyatakan bahwa hukum perdata itu adalah segala peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sementara Subekti juga menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan seseorang. Menurut R. Subekti, hukum perdata itu ada kalanya dipakai dalam arti yang sempit sebagai lawan dan hukum dagang. Hukum perdata keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Hukum keluarga dan pergaulan
dalam hubungan keluarga melahirkan hukum tentang orang dan hukum keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan hukum benda dan hukum perikatan. Ini pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli. Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat yang berupa pidana. Kemudian juga Simon menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa atau pidana gitu ya. Terus kemudian ada Panhamel juga menyatakan bahwa hukum pidana itu keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum. Perbuatan yang dilarang ya dan wajib. Terus kemudian syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana, terus kemudian ada sanksi pidananya. Ini merupakan kesimpulan dari pengertian hukum pidana. Jenis-jenis hukum pidana material ya. Hukum pidana material ini membuat aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana. Aturan perbuatan apa yang dapat dipidana, terus kemudian aturan-aturan menurut syarat-syarat yang dapat menjatuhkan pidana tersebut gitu ya. Kemudian ada pidana khusus juga merupakan aturan-aturan pidana yang menyimpang ya, dari hukum pidana umum mengenai golongan tertentu yang berkenaan dengan jenis perbuatan, misalkan hukum pidana militer, pidana fiskal, pidana ekonomi, hukum pidana korupsi. Nah, hukum pidana formil ini ya mengatur bagaimana negara dengan perantara alat perlengkapannya melaksanakan hak untuk mengenakan pidana. Ya, hukum pidana formil biasanya juga disebut sebagai hukum acara. Dan hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Ini jenis-jenis hukum pidana. Ini pengertian pidana, saudara, ada beberapa pengertian bahwa namanya pidana itu alat yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk meningkatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Jadi terus kemudian itu menurut Al-Gra Jason. Sementara menurut Sudarto, nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Simon juga menyatakan bahwa suatu penderitaan yang oleh undang-undang dipidana dapat dikaitkan dengan pelanggaran suatu norma. Jadi yang namanya pidana itu adalah merupakan jawaban atau kemudian hal yang timbul akibat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan melanggar hak orang lain. Kesimpulannya adalah penderitaan reaksi atas delik siksaan dan sebagai alat negara dari negara atau penguasa yang dilimpahkan kepada pelanggar hukum pidana. Antara pidana dan pemidanaan tidaklah sama. Pidana masih bersifat abstrak, sedangkan pemidanaan bersifat konkret. Ini jenis-jenis pidana berdasarkan pasal 10 KUH pidana. Ada pidana pokok, ada pidana tambahan, ya, saudara. Terus kemudian persamaan dan perbedaan hukum perdata dan pidana ini, persamaannya keduanya merupakan norma hukum yang mengatur kehidupan manusia. Keduanya mempunyai sanksi hukum yang dapat dikenakan pelanggarannya ya, atas pelanggaran itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah keduanya tetap tunduk pada pengecualian apabila dalam keadaan terpaksa. Yang keempat, sama-sama dapat diselesaikan setelah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Nah, perbedaannya adalah hukum privat mengutamakan kepentingan individu, sedangkan hukum publik mengutamakan kepentingan umum. Yang kedua, hukum privat mengatur hal ihwal yang bersifat khusus, ya. Hukum publik mengatur hal yang bersifat umum. Nah, hukum privat dipertahankan oleh individu, hukum publik dipertahankan oleh negara melalui jaksa. Hukum privat asas damai diutamakan, hakim yang mengupayakan hukum publik ya, tidak mengenal perdamaian. Perdata boleh memilih siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sementara hukum pidana itu tidak boleh memilih, semua harus diselesaikan. Perbedaan yang berikutnya adalah hukum privat, setiap saat gugatan penggugat dapat ditarik kembali, hukum publik itu tidak dapat dicabut kembali kecuali dalam perkara aduan. Yang ketujuh, hukum privat
sanksinya berbentuk perdata. Hukum pabrik sanksinya umum berupa hukuman badan. Ini persamaan dan perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana. Yang satu, perbedaan hukum perdata dan pidana dari segi isi. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang yang lain, menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Sementara hukum pidana mengatur hubungan hukum yang terjadi antara warga masyarakat dengan negara dengan menitik beratkan kepada kepentingan negara. Yang kedua, perbedaan hukum perdata dari segi pelaksanaan. Pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil ketika aparat pemerintah setelah ada pengaduan dari yang berkepentingan menderita kerugian. Sementara pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh penegak hukum tanpa ada pengaduan misalnya, dan pihak yang dirugikan. Dari segi penafsiran, hukum perdata diperbolehkan menafsirkan isi undang-undang. Terus kemudian hukum pidana hanya memperbolehkan melakukan penafsiran menurut arti kata berdasarkan undang-undang pidana itu sendiri. Cara-cara memelihara dan mempertahankan. Yang pertama, dari segi mengadili, hukum acara perdata mengatur cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan dan dilakukan oleh hakim perdata. Hukum acara pidana mengatur cara mengadili perkara pidana di muka pengadilan dilakukan oleh hakim pidana. Dari segi inisiasi berperkara, ya, dari hukum perdata dari para pihak, gitu ya. Sementara hukum pidana berawal dari jaksa, ya. Cara memelihara dan mempertahankan segi alat bukti, ya. Hukum acara perdata mengenal alat bukti, tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hukum pidana mengenal alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dari segi penuntutan, ya, hukum perdata itu pihak yang mengajukan perkara itulah yang kemudian menilai kira-kira apa hak yang dilanggar oleh tergugat. Terus kemudian dari segi penuntutan pidana ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum, ya, terhadap terdakwa, terhadap pelaku. Cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material itu dari yang kelima adalah dari segi penarikan kembali perkara. Kalau hukum perdata seseorang boleh menarik kembali. Tapi kalau dalam hukum pidana itu tidak boleh, ya. Harus ada keputusan hakimnya. Kecuali untuk dari aduan sebelum dilakukan proses lebih lanjut. Nah, dari segi kedudukan para pihak, hukum acara perdata para pihak mempunyai kedudukan yang sama. Hakim bersifat pasif, gitu. Nah, sementara hukum pidana jaksa lebih tinggi kedudukannya dari terdakwa. Dan hakim di sini bersifat aktif, ya, untuk memberikan penilaian apakah kemudian menurut hakim yakin dan apakah benar, kemudian karena hakim juga menggali hukum dan budaya-budaya yang hidup di tengah masyarakat. Yang ketujuh, dari segi sanksi perdata itu dia harus memenuhi apa yang kemudian menjadi kesepakatan di dalamnya, gitu ya. Sementara hukum acara pidana terdapat kesalahan dibebankan kepada hukuman badan, gitu ya. Nah, dari segi banding, hukum acara perdata mengenal istilah apel dan hukum acara pidana mengenal istilah revisi. Itu cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material, gitu ya, rekan mahasiswa. Pada intinya bahwa antara hukum perdata dan hukum pidana ini sama-sama hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat, tapi hukum perdata itu lebih cenderung pada kepentingan perseorangan, ya, privat sifatnya. Sementara hukum pidana ini adalah hukum yang bersifat publik dan di sini juga ada kepentingan negara, ya, untuk mempertahankan situasi atau keadaan hukum di tengah masyarakat. Jadi oleh karenanya pembedaan ini cukup signifikan, tapi bukan berarti kemudian antara hukum pidana dan perdata itu merupakan hukum yang saling bertentangan. Karena kepentingan hidup manusia, hak dan kewajiban seseorang itu tergantung. Pada saat dia sebagai yang dirugikan, maka dia dianggap harus diganti kerugiannya. Mungkin itu, kawan-kawan.